Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jamaah dimanapun berada, kita masih membahas tentang sejarah hidup baginda Rasul SAW. Dan pada hari ini atau pada pertemuan ini kita akan bahas sebuah peristiwa yang dikenal dengan Waqa'atu Al-Hudaybiyah. Ya, dalam beberapa buku sirah disebutkan dengan Sulhul Hudaybiyah, ya, atau Perjanjian Al-Hudaybiyah. Ya. Sebelum kita membahas tentang peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah ini, sebagai muqaddimah bisa jelaskan bahwa peristiwa ini bisa disebut merupakan peristiwa pertama, ya, di mana baginda Rasul SAW keluar dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Karena itu dalam serial buku saya, setelah menulis Perang Badar, Uhud, dan Khandaq yang saya sebut dengan trilogi kemenangan, ya, lalu baginda Rasul melakukan ekspansi, ya, penaklukan, ya. Dan inilah makna sabda Nabi yang mengatakan setelah Perang Khandaq, Al-ana naghzuhum, kata Rasul. Nah, sekarang kita yang memerangi mereka, keluar. Nah, ini juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa tidak sebentar, ya, Nabi mengkondisikan Madinah sebelum beliau keluar dari kota itu. Jadi kalau kita hitung keberadaan Nabi di Madinah Al-Munawwarah selepas Perang Khandaq, itu tidak kurang dari 5 tahun. Artinya 5 tahun pertama Nabi Muhammad SAW itu mengkondisikan Madinah, membuat pondasi peradaban Madinah yang begitu kuat, dan beliau belum melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, jadi ekspansi itu, ya, terjadi kapan? Setelah Madinah betul-betul settle. Pertama, kafir Quraisy, ya, sudah dinyatakan kalah dalam tanda kutip melalui 3 perang besar, Badar, Uhud, dan Khandaq, terutama perang Khandaq. Jadi selepas perang Khandaq itu kafir Quraisy nyaris mungkin tidak punya nyali lagi untuk menyerang Madinah, atau berpikir keras, ya, berpikir berulang kali untuk menyerang Madinah. Ya, ini kafir Quraisy. Kemudian dari sisi yang lain, dari orang-orang Yahudi juga demikian. Selepas perang Khandaq itu, yang kemudian dilanjutkan dengan perang Quraidah, 3 kelompok Yahudi Madinah itu udah habis. Ya, perang Bani Qainuqa, ya, Yahudi Bani Qainuqa diperangi oleh Rasul karena mereka berkhianat selepas perang Badar. Yahudi Bani Nadir diusir oleh Rasulullah karena mereka ingin membunuh Nabi, mengkhianati perjanjian selepas perang Uhud, dan mereka lari ke Khaybar. Nanti ada lanjutannya perang Khaybar. Nah, Yahudi Bani Quraidah, ya, mereka mengkhianati Rasulullah dan bersekutu dengan pasukan Ahzab dalam perang Khandaq, dan diselesaikan oleh Rasulullah. Jadi selesai. Jadi Madinah dianggap sudah settle oleh baginda Rasulullah SAW, dan saatnya Nabi kemudian keluar dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ditandai juga dia isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun itu atau saat itu baginda Rasul bermimpi. Ya. Apa mimpi baginda Rasulullah SAW? Beliau bermimpi, ya, memasuki Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian tawaf sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah, melaksanakan sa'i, dan inilah prosesi umrah. Ya, jadi Nabi bermimpi melaksanakan umrah. Nah, sebagian dari mereka, ya, bahkan dikisahkan mencukur rambutnya sampai botak, bertahalul, muhalliqin, dan sebagian memendekkan rambutnya, muqassirin. Nah, ini cerita ini, ya, mimpi ini diceritakan kepada baginda Rasul kepada para sahabatnya. Diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya mimpi ini, dan mimpi seorang Rasul itu bukan main-main. Bahkan kalau kita belajar Qasasul Anbiya, cerita para nabi, tidak sedikit mimpi para nabi itu adalah isyarat
ya, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia melihat 11 bintang planet dan 11 bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Itu syarat dari Allah. Kemudian mimpi Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Ismail dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad bermimpi. Artinya ini bukan mimpi bunga tidur biasa. Isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ya, harus pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Nah, ketika disampaikan kepada para sahabat, begitu senangnya para sahabat, dan kita bisa bayangkan kondisi psikologisnya jamaah. Mereka yang selama ini meninggalkan Makkah Al-Mukarramah ya, 6 tahun lebih lamanya mereka meninggalkan kampung halaman, dan hari itu Nabi mengajak mereka untuk pulang ya, mudik ya. Walaupun ada yang membedakan antara mudik dengan pulang ya. mudik atau pulang kampung ya. Maka mereka mudik gitu ya, kira-kira setelah meninggalkan Makkah sekaligus umrah. Siapa yang tidak pengen? Kita yang di Indonesia saja ya pengen ke Makkah, pengen umrah. Padahal itu bukan kampung halaman kita. Nah, ini kampung halaman mereka, kampung halaman Abu Bakar Siddiq, kampung halaman Umar bin Khattab. Sehingga ketika Rasul mengatakan bahwa kita akan umrah ke Makkah, maka seruan Nabi ini diterima dengan sangat baik oleh para sahabat. Maka ya, pada awal bulan Dzulqa'dah, dikisahkan pada hari Senin awal bulan Dzulqa'dah, taharrak ya, pasukan atau baginda Rasulullah SAW bergerak fitijahi Makkah menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan dalam banyak riwayat Nabi Muhammad membawa sekitar 1.400 sahabatnya ya, dan menuju ke Makkah untuk melaksanakan umrah, lagi-lagi umrah, bukan untuk berperang. Sementara Madinah Al-Munawwarah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum ya, dan ada mengatakan kepada Namilah Al-Laythi ya, dan wa kharaja minha yaumal itsnin, mereka keluar pada hari Senin ya, ghurra Dzulqa'dah ya, pada awal bulan Dzulqa'dah sanat pada tahun 6 Hijriah. Wa ma'ahu zaujatuhu Ummu Salamah, baginda Rasul membawa istrinya Ummu Salamah. Setelah diundi, ternyata yang beruntung mendampingi Nabi adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha fi 1400 bersama dengan 1.400 para sahabatnya. Wa yuqal ya 1500, dan ada mengatakan 1.500 peserta ya. Walam yakhruj ma'ahu bisilah, Nabi tidak keluar dari Madinah dengan senjata terhunus ya, bukan untuk berperang ya, illa silahal musafir, kecuali senjata bagi para musafir saja ya, as-suyufil qurb ya, di mana pedang-pedang mereka tetap dalam sarungnya. Nabi berangkat ya, dan tibalah di Dzulhulaifah ya, yang hari ini menjadi salah satu tempat miqat bagi kaum muslimin yang ingin umrah ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia misalnya yang pengen umrah dari Indonesia terbang ke Madinah, nanti di Madinah nginap beberapa hari, lalu kemudian berangkat ke Mekah dan tiba di Dzulhulaifah, mereka bermiqat ya, mengganti pakaian dengan pakaian ihram dan berniat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan ya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillah ya, saya niat ihram dan saya niat umrah dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi mereka berangkat ya setelah berniat di Dzulhulaifah, dan seperti sampaikan tadi bahwa mereka tidak ingin berperang ya, dengan menyarungkan pedang di tempatnya. Bahkan Nabi juga menggiring hewan kurbannya akan dikurbankan di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Namun demikian, sebagai langkah antisipasi ya, baginda Rasul SAW tetap mengirimkan tim intelijen ke Mekah untuk mengintai kondisi Makkah Al-Mukarramah apakah aman atau tidak. Dan ternyata ya, Makkah Al-Mukarramah sudah mendengar kedatangan kaum muslimin ini ya, walaupun mereka sudah ingin ya, atau tidak punya niat berperang melawan kaum muslimin ya, tidak punya nyali untuk melawan kaum muslimin, tapi tidak mungkin mereka menyerahkan Makkah begitu saja kepada kaum muslimin. Ini masalah izzah, ini masalah harga diri ya, bahwa mereka sedang berperang bersama melawan kaum muslimin. Nah, tidak mungkin ya mereka akan mempersilahkan kaum muslimin masuk ke Mekah
umrah begitu saja. Ini gengsi, ini harga diri. Untuk itu dibentuklah pasukan elit, ya, sekitar 200 pasukan berkuda, dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Tujuannya adalah menghalau kaum muslimin, mengusir kaum muslimin agar kembali ke Madinah Al-Munawwarah, menggagalkan niat suci mereka untuk melaksanakan umrah. Ya. Khalid bin Walid, ya, sebagai seorang panglima perang tak terkalahkan, mencari peluang dan kesempatan untuk menyerang kaum muslimin ketika mereka sedang lalai. Nah, di suatu tempat di dalam sejarah seperti dengan di Qarn al-Qadim, ya, Khalid bin Walid bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Dan dari pengintaiannya sekian hari, kondisi yang sangat memungkinkan untuk menyerang kaum muslimin itu adalah ketika mereka sedang sholat. Nah, kan sholat bersama-sama, ruku bersama, sujud bersama, dan saat itulah Khalid akan menyerang mereka. Sebuah ide yang cerdas, walaupun dalam teori ini seperti suatu hal yang licik gitu ya, menyerang kaum muslimin dalam keadaan tidak siap, tapi ini akan lakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, namun apa yang kemudian terjadi? Allah SWT menurunkan syariat salat khauf, yang dimana ketika Khalid bin Walid siap menyerang kaum muslimin dan menunggu kaum muslimin sujud berbarengan, rukuk berbarengan, seterusnya akan diserang. Ternyata tidak. Dengan syariat salat khauf itu artinya kaum muslimin melaksanakan salat bersama, tapi dengan rukuk dan sujud bergantian. Ya, sehingga Khalid bin Walid menunggu kesempatan kaum muslimin sujud bersama, rukuk bersama, tidak ketemu momen itu, dan akhirnya dia gagal, tidak jadi menyerang kaum muslimin. Bahkan dalam kisah berikutnya kita menemukan riwayat bagaimana Khalid bin Walid mulai berpikir tentang Islam. Ya, dia mulai berpikir tentang Islam ketika dia gagal menyerang kaum muslim dalam peristiwa tersebut. Ya. Nabi kemudian segera memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah, ya, dan menghindari peperangan. Karena itu Nabi mengajak mereka untuk mengambil jalur lain, bukan jalur normal seperti biasanya, menghindari bertemu berpapasan dengan pasukan Khalid bin Walid. Setelah memutar sedemikian rupa, akhirnya kaum muslimin tibalah di sebuah lembah yang kita kenal dengan lembah Al-Hudaybiyah. Ya, ini suatu lembah yang relatif subur dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya, berjarak sekitar 22 atau 23 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Di sini Nabi istirahat, memerintahkan para sahabat untuk memasang tenda. Mereka akan istirahat cukup lama di tempat ini, memastikan Makkah aman, baru kemudian mereka akan masuk untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa dalam melaksanakan suatu tindakan, ya, tidak hanya butuh semangat membara, tidak hanya cukup keinginan yang kuat, tapi juga butuh strategi dan kesabaran. Ya, jadi untuk apa kita melakukan serangan, tapi kemudian dipastikan gagal? Maka lebih baik dalam teori perang menunda mundur selangkah untuk mendapatkan kemenangan. Tidak masalah kita menunduk sebentar, tapi untuk mendongak ke atas dan kemudian melakukan serangan. Nah, Nabi menahan diri, ya, karena niatnya bukan untuk perang, sampai kemudian betul-betul aman, mereka baru masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ketika mengetahui kaum muslimin, ya, bermarkas di daerah Al-Hudaybiyah, maka kafir Quraisy segera mengirimkan utusan ketika Nabi sedang istirahat. Yang pertama, ya, yang dikirim oleh kafir Quraisy adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Ya, Budail bin Warqa al-Khuzai, dan dia menemui baginda Rasulullah, menanyakan, meminta penjelasan tentang tujuan mereka ke Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi mengatakan bahwa, ya, kami datang laisat atau laisa lil harbi, bukan untuk perang, tetapi lil umrah, untuk melaksanakan umrah. Nah, setelah mendapatkan penjelasan demikian, maka Budail bin Waraqah al-Khuzai ini segera kembali ke kaumnya dan menjelaskan tentang keinginan Rasulullah yang tidak ingin perang. Namun, ya, mereka tidak puas. Kafir Quraisy tidak puas, dan kembali mereka mengutus seorang laki-laki yang dikenal dengan Mukris bin Hafs, yang belakangan disebut oleh Rasul sebagai munafik, gitu ya. Nah, Mukris pun, ya, mendapatkan penjelasan yang sama
dari Rasulullah bahwa mereka datang bukan untuk berperang, tapi betul-betul melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan ajaran Islam. Dan Mukris kembali lagi ke kaumnya, dan kembali lagi kafir Quraisy ini mengutus Hulais bin Alqamah, seorang tokoh terkenal yang tinggal sekitar Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika Hulais bin Alqamah ini datang, maka Nabi segera menjelaskan kepada Hulais bahwa mereka bukan untuk perang, tapi murni betul-betul melaksanakan umrah. Ya, bahkan Nabi juga menggiring unta beliau, hewan-hewan yang akan disembelih untuk kurban ini, ya, dan ditunjukkan kepada Hulais bin Alqamah, yang meyakinkan bahwa mereka untuk datang bukan untuk berperang. Nah, ketika dia pulang, lagi-lagi Quraisy tidak puas dan kembali mengutus seorang tokoh terkenal namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi dari kabilah Bani Thaqif. Ia datang melihat kondisi kaum muslimin, lalu kemudian berbicara dengan baginda Rasul SAW. Banyak yang dibicarakan bersama dengan Rasul SAW. Dan kita ingat apa yang kemudian terjadi ketika Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini datang. Urwah menjelaskan dengan halus, tapi lama-kelamaan dengan kalimat-kalimat yang kasar, dan bahkan dalam riwayat kita temukan bagaimana Urwah bin Mas'ud, Urwah ini dari kabilah Bani Thaqif ini sempat memegang jenggot Rasulullah SAW yang segera dihardik oleh Mughirah bin Syu'bah. Bahkan dalam kisah disebutkan sebagaimana dikutip oleh para ulama, termasuk diantaranya oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, melihat tindakan kasar yang dilakukan oleh Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini, faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar sempat membuat atau mengeluarkan sebuah kalimat, saya bacakan asli Arabnya, umsus bazar al-lat. Ini kalimat mungkin agak kasar gitu ya, bagi kita yang tahu dan kemudian menerjemahkan secara letterless gitu ya. Tapi mungkin bagi bangsa Arab waktu itu tidak. Jadi ada beberapa istilah yang kalau kita terjemahkan ke dalam Indonesia ini kasar, tapi ternyata itu tidak, dan kalaupun kasar layak diucapkan kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini. Jadi apa arti umsus bazar al-lat? Umsus usaplah bazar lat, kemaluan lat. Ini tamparan kalimat yang betul-betul menghina, yang mengejek Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini. Kita tidak bisa bayangkan jamaah, seorang Abu Bakar Siddiq yang dikenal dengan sopan, santun, tapi kemudian sempat menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kalaulah Sayyidina Umar mengatakan hal ini, mungkin kita tidak heran. Ini Abu Bakar Siddiq, seorang Abu Bakar Siddiq. Maka pulanglah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini, dan akhirnya gantian Nabi yang mengirimkan utusan kepada kafir Quraisy untuk menjelaskan tentang keinginan mereka. Maka dikirimlah Khiras bin Umayyah dari kabilah Bani Khuza'ah juga dengan membawa unta beliau yang namanya Tha'lab. Namun ternyata utusan Nabi ini bahkan ketika tiba di Mekah ditangkap dan nyaris dibunuh. Mereka kafir Quraisy menyembelih unta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penghinaan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi Nabi berusaha untuk menahan dirinya agar tidak melakukan serangan. Maka lagi-lagi Nabi ingin mengirimkan utusan kepada kafir Quraisy ini, menjelaskan kepada mereka. Awalnya yang akan dikirim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kenal dengan Umar. Namun setelah mereka diskusi, bahkan termasuk juga penjelasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dikirimlah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sebab misi yang akan mereka bawa bukan untuk berperang dan berkelahi. Kalaulah tugas mereka berkelahi dan berperang, ya mungkin Umar adalah orang yang sosok yang tepat, seorang jagoan, ahli berperang. Tapi ini bukan. Misi adalah diplomasi. Dan untuk itu, direct man on direct job,
direct man on direct place, ya. Orang sesuai dengan kemampuannya, orang sesuai dengan posisinya, ya, orang sesuai dengan kapasitasnya, dan sosok itu adalah Utsman bin Affan. Seorang pengusaha yang biasa melakukan negosiasi, dan lebih lagi yang Utsman ini dari kabilah Bani Umayyah, satu kabilah dengan Abu Sufyan bin Harb yang juga dari kabilah Bani Umayyah. Jadi sentimen kesukuan yang diambil oleh Rasulullah SAW ya, untuk memperlancar tugas mulia ini. Maka dikisahkan nih, berangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah Al-Mukarramah, jarak sekitar 22 atau 23 kilo, bisa ditempuh dalam waktu sehari. Namun ya, sehari ditunggu tidak datang, 2 hari ditunggu tidak datang, pada hari ketiga belum juga datang. Bahkan kaum muslimin sempat mendengar isu bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Wah, ini tidak bisa dimaafkan. Membunuh utusan adalah kejahatan perang. Maka Nabi segera mengumpulkan para sahabatnya, dan kemudian mereka pun membaiat Rasulullah, menyatakan sumpah setia ya, untuk membela terbunuhnya Sayyidina Utsman. Baiat itu terjadi di bawah sebuah pohon ya, di daerah Al-Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Fath ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu anhum, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, sebanyak 1.400 orang ya, membaiat Rasul tahta syajarah, di bawah pohon Ridwan ya, waktu itu, dan mereka lah dikenal dengan ahlu bai'ati Ridwan. Sekitar 1.400 orang. Dikisahkan ada semua membaiat baginda Rasulullah SAW yang menyatakan sumpah setia, kecuali seorang munafik namanya Ja'ad bin Qais ya. Nah, mereka bersiap untuk mendatangi Makkah Al-Mukarramah apapun yang terjadi ya, karena utusan Nabi Utsman bin Affan diisukan terbunuh. Nah, setelah usai baiat, tiba-tiba datanglah Utsman bin Affan. Nah, ini luar biasa, ternyata Utsman bin Affan ini tidak dibunuh, bahkan dia dijamu dengan sangat baik oleh tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan mereka mempersilahkan Utsman bin Affan kalau pengen umroh silakan. Tapi disinilah ya, luar biasanya Utsman bin Affan. Dia tidak mau. Kalau dia mau umroh, memanfaatkan bisa, tapi dia tidak mau. Karena misinya bukan untuk umroh. Misinya untuk melakukan negosiasi dan menjelaskan kepada kafir Quraisy tentang mereka, dan dia berhasil. Ya. Utsman bin Affan berhasil menjelaskannya sampai akhirnya Quraisy mengirimkan utusan untuk melakukan negosiasi akhir. Dikirimlah Suhail bin Amr yang dikenal dengan Khatibu Quraisy. Ya, ketika sosok ini datang dari kejauhan, kata Rasul, ja'a Suhail. Suhail bin Amr datang. Biasanya kalau Suhail datang, maka akan terjadi perjanjian. Dan betul, Suhail bin Amr membawa misi dari orang-orang kafir Quraisy ya, untuk menggagas perjanjian dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan apa saja isi perjanjian antara kaum muslimin, dalam hal ini diwakil oleh baginda Rasul dengan Suhail bin Amr yang merupakan perwakilan dari kafir Quraisy, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetaplah bersama saya, Happy Andi Bastami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.